Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, yaitu sambutan yang akan dibuka oleh Bapak Dr. Eroji. Kepadanya dipersilahkan selaku The Sultan Center Pusat Studi Kepemimpinan Publik. Dipersilahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan, kolega, narasumber, wabil khusus pada Ibu Tita Mazia Moralita, Dr. Mazia Moralita, kemudian ada Kang Edi Muhammad Abduh, dan yang terakhir Kang Ido Mailano, Ketua DPD KNPI Kota Cilegon. Serta yang tak lupa, saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati para teman-teman, rekan-rekan, penggiat literasi demokrasi, literasi politik. Lebih khusus di sini telah hadir, saya lihat dalam layar ada senior kita, kakanda kita, Haji Udin Safarudin, selaku tokoh pendiri Provinsi Banten yang sudah bergabung di acara Zoom kita malam hari ini, dan juga kepada rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan diskusi publik pada malam hari ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada penghujung bulan Juli tahun 2023 ini kembali The Sultan Center sebagai salah satu entitas sosial kemasyarakatan yang berbasis pada masyarakat kampus kembali hadir untuk mewacanakan atau mendiskusikan satu isu yang saat ini cukup menarik untuk kita diskusikan, yaitu tentang preferensi dan partisipasi politik pemilih pemula atau pemilih milenial pada pemilu 2024 yang akan datang. Kita tahu dan juga mungkin kita sudah baca di media-media bahwa populasi untuk pemilih pemula atau pemilih milenial ini di tahun 2024 berdasarkan laporan KPU itu cukup besar, ya. Bahkan disebut sebagai sebuah angka yang sangat signifikan untuk menentukan kualitas demokrasi kita di masa yang akan datang. Hampir di angka 55 sampai 60% itu adalah jumlah pemilih pemula atau jumlah pemilih milenial yang berusia di angka 17 tahun sampai 35 tahun. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang berharga khususnya buat kita, ya, bagaimana kita menyikapi
bagaimana kita mengambil sebuah momentum atau mengambil sebuah peluang dari populasi pemilih pemula yang diinformasikan itu sekitar 60% tersebut. Wabil khusus ini mungkin bagi para aktivis-aktivis politik ya, baik itu aktivis partai politik ya, ataupun aktivis-aktivis pro demokrasi yang lainnya, ini menjadi sebuah informasi yang cukup menarik untuk kita diskusikan. Apakah kualitas demokrasi kita ke depan itu akan semakin baik atau bagaimana? Nah, semua ini akan banyak ditentukan oleh tingkat partisipasi dari para pemilih pemula ini. Kurang lebih kalau dikonversi dengan jumlah penduduk, 60% itu sekitar di angka 114 juta jumlah pemilih kita yang berusia pemula. Ini sebuah angka yang cukup besar dan mudah-mudahan diimbangi atau juga diikuti dengan tingkat partisipasi mereka dalam mengambil sebuah pilihan-pilihan politiknya. Kita tidak bermaksud untuk mengarahkan atau mendorong ke arah mana suara pemula itu, ya. Kita hanya menyajikan sebuah informasi, menyajikan sebuah edukasi kepada mereka tentang bagaimana kondisi politik nasional khususnya yang akan mereka ikuti. Mudah-mudahan dengan informasi dan edukasi yang Sultan Center lakukan ini bisa menjadi pengayaan bagi mereka dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan diambil. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber yang saya kira ini luar biasa, ya, masing-masing mewakili generasinya sendiri-sendiri. Ada generasi milenial, ada juga generasi kolonial ini. Jadi teman-teman bisa melihat secara utuh bagaimana perspektif para narasumber ini dalam melihat tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di usianya yang ke-16 tahun ini di Sultan Center masih terus bisa memberikan kontribusi bagi proses edukasi, proses pencerahan masyarakat khususnya yang ada di Banten. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eroji selaku Direktur The Sultan Center yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa, saya pikir, ya, tentang meneropong preferensi dan partisipasi pemilih milenial pada tahun 2024 ini. Nah, acara selanjutnya ini sudah ada 3 pemateri langsung, ya. Pemateri pertama tentunya ini langsung dari Ibu Dr. Tita Majia, ya, Moralita, Dr. Tita Moralita Majia. Nah, beliau ini merupakan salah satu alumni dari Institut Pertanian Bogor IPB, dan beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, ya. Waktunya 20 menit Ibu. Oh, nge-like ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sebentar. Ambil posisi dulu. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak hadirin sekalian yang pada malam hari ini bisa berkumpul di acara
bincang-bincang kita meneropong preferensi dan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya kepada moderator kita Bapak Muhammad Asep Rahmatullah yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih juga kepada pimpinan The Sultan Center yang merangkap juga sebagai Ketua IBRI Provinsi Banten, Bapak M. Roji. Kalau disebut rangkap jabatannya JJR tuh panjang, nggak akan berhenti sampai satu malam karena banyak banget itu dia gelarnya. Terima kasih juga untuk para narasumber yang hadir, Bapak Edi Muhammad Abdul sebagai analis politik di Sultan Center dan juga sekaligus sebagai dosen dari Universitas Bina Bangsa Serang. Selamat malam Pak. Malam Ibu. Selamat malam buat Bapak Ibu Melan SE sebagai ketua. Selamat malam juga untuk para hadirin sekalian yang malam hari ini di acara kita. Nah, saya ingin untuk share screen ya. Nah, ini kalau kita share, nah ya. Nah, karena saya mendapat giliran pertama untuk memperkenalkan materi tentang meneropong preferensi pemilih pemula. Nah, kita akan melihat sejauh mana sebetulnya atau siapakah yang disebut sebagai pemuda sebetulnya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang namanya pemuda itu adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 60 sampai 30 tahun. Jelas Ibu. Ya, apa Bapak termasuk di sini? Masih ada yang seumur 30? Kayaknya udah lewat tempat. Dan kalau dibilang siapa sebetulnya pemuda itu, ini kita lihat kategori-kategorinya dari golongan Gen Z, yaitu mereka yang lahir di antara tahun 92 sampai 2010 ya kan, ada golongan milenial, golongan Gen X, serta golongan baby boomer. Saya yakin nih kalau ketua ide kita itu lahir di golongan baby boomer kayaknya. Dan kalau kita lihat di antara preferensi golongan muda ini yang paling tinggi ada kelompok yang lahir di antara tahun 81 sampai 1997 yaitu golongan milenial atau yang dikenal sebagai golongan Gen Z ya. Nah, kalau kita perhatikan di tahun 2019 pada pemilihan tahun yang lalu, preferensi pemilih pemuda kita ada sekitar 53,6% dari kelompok golongan usia antara 21 sampai 40 tahun. Dan kelompok pemuda atau disebut dengan golongan G tadi ada di antara 17 dan 20 tahun atau kita sebut golongan Z ya, yaitu ada sekitar 31,20%. Nah, kalau dilihat berdasarkan sumber dari KPU RI, proyeksi pemilih muda di tahun 2024 itu ada sekitar 60%. Ini seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Rudi tadi ya, bahwa memang prediksinya 2024 ini pemilih muda kita ada di angka 60%. Oleh karena itu, kita harus bisa mengenali ya, bahwa pemilih kita di tahun depan itu, di tahun pemilu besok ini, 60%-nya atau 53%-nya ini adalah kaum muda. Sun Tzu mengatakan kalau kamu mengenali musuhmu, maka kamu akan mengenali dirimu sendiri. Maka kamu tidak akan membutuhkan lagi rasa ketakutan untuk menghadapi perang-perang. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sebetulnya tipikal pemilih muda itu. Di sini diantaranya kita kenal sebagai golongan milenial dan golongan Gen Z. Apa perbedaan antara golongan Gen Z, milenial, Gen X, dan yang jelas beda dengan golongan baby boomer. Nah, dari aspek pengkonsumsi internet, kelompok Gen Z itu adalah kelompok mobile generation. Dalam arti
93,9% mereka ada kelompok yang sangat-sangat terkoneksi dengan internet, seorang pecandu dalam arti pencandu gadget, ya, addicted user, dan sangat mengkonsumsi internet lebih dari 7 jam per hari. Ini kelompok-kelompok Gen Z kita lihat. Di posisi kedua ada kelompok milenial yang juga sama-sama sebagai internet generation, karena dia generasi internet. 88,4%-nya mereka adalah kelompok yang sangat terkoneksi dengan internet. Kelompok ini kita sebut sebagai kelompok heavy user, di mana dia pengguna ekstensi yang mengkonsumsi atau menggunakan internet dalam satu harinya sampai 4-6 jam per hari. Dan yang terakhir adalah kelompok digital migration. Digital immigration adalah kelompok yang generasi X yang berada di posisi 63,2%-nya terkoneksi dengan internet. Mereka ada golongan medium, disebut juga medium user, karena konsumsi internet mereka adalah 1-3 jam per hari. Gen X ini ada kelompok-kelompok yang lahir tahun 70-an yang baru mulai terinteraksi dengan internet. Nah, dari tingkat konsumsi media, bila kita lihat sini, yang terpapar dengan gadget atau media sosial, tentunya yang paling tinggi adalah kelompok Gen Z. Ya, dia terhubung dengan internet setiap hari 93,9%, dengan TV hanya 9,4%, dan newspaper atau berita hanya 22,22%. Untuk buku-buku atau majalah ini paling rendah, sekitar hanya 1,2%. Di kelompok selanjutnya kita lihat ini adalah pola-pola kalau kita simpulkan secara keseluruhan adalah tingkat mereka dalam mengkonsumsi media. Jadi kalau kita perhatikan di kelompok ini dari semua jenis media, magazine atau majalah adalah urutan yang terakhir yang paling dikonsumsi oleh mereka. Dan selebihnya adalah internet tentu saja, ya. Untungnya kalau kita lihat di sini, kelompok milenial masih ada keinginan untuk membaca berita. Walaupun itu juga barangkali berita yang kita dapatkan dari internet juga. Nah, dalam hal perangkat atau mobile generation, kebanyakan perangkat yang digunakan adalah smartphone, 58,4%, laptop 12,3%, dan sisanya kita bisa lihat di sini, ya, sampai urutan yang kecil adalah warnet mungkin sekarang udah nggak ada, ya, tapi mungkin sebagian masih ada yang menggunakan. Survei ini diambil dari Alfara dan ID Media di tahun 2020. Ini jelas penggunaan kita kemana-mana yang terhindi adalah dengan menggunakan smartphone. Sedangkan dalam aspek topik pembicaraan yang jika kita ingin meneropong preferensi pemuda dalam pemilu ini, kita harus mengenali dari cara mereka berbicara atau topik pembicaraan mereka, sehingga sasaran kita bisa mengena kepada mereka atau tepat sasaran seperti gitu, ya. Yaitu terkait misalnya kita lihat di sini untuk kelompok milenial, dia lebih senang berbicara sekitar musik dan teknologi, ya. Beda halnya dengan kelompok-kelompok yang older milenial, dia berbicara banyak hal yang lebih old fashion, budayaan, ekonomi, religion, agama, dan lain sebagainya, ya. Ditambah lagi jika dengan kelompok yang older Gen X lagi, tingkatannya lebih tinggi, lebih berat lagi. Mereka suka bicara hal yang berbau politik, berbau sosial, dan sebagainya. Sedangkan kelompok-kelompok Gen Z justru dia lebih senang berbicara hal yang terkait dengan education, sport, movies, juga musik dan teknologi. Nah, pembagian ini akan memudahkan kita untuk mencapai sasaran jika ingin kita menyasar kelompok muda dan menyambungkan topik pembicaraan kita dengan apa yang mereka sukai. Ini disebut preferensinya, ya kan? Sehingga apa yang ingin kita sampaikan, informasi-informasi yang kita sampaikan, jika dikemas dalam bentuk teknologi, musik, sport, dan movies, mungkin akan lebih mengena di kelompok-kelompok mereka.
Selanjutnya, jika kita lihat dari akun jejaring sosial yang mereka gunakan, preferensi dari kelompok muda ini lebih suka menggunakan akun jejaring sosial Facebook, tetap ya di ranking pertama sebesar 73,7%. Sedangkan baik yang dimiliki maupun yang digunakan, Facebook tetap menempati urutan yang pertama berdasarkan suka. Sedangkan untuk akun messaging, untuk pesannya, WhatsApp sampai saat ini juga masih menempati urutan teratas yang digunakan baik untuk kalangan muda maupun kalangan tua. Sampai saat ini adalah bentuk media yang paling efektif digunakan. Di sini terlihat sampai 99,4%. Adapun portal-portal yang paling banyak dikunjungi di kelompok-kelompok muda, kita lihat di sini paling tertinggi adalah detik.com 21,9% ya. Dan kita lihat di sini bahwa hal-hal yang paling diminati kelompok muda untuk hal yang berbau keagamaan, ya kan, atau hal-hal yang berbau tokoh dan sebagainya itu hanya 4,7%. Sisanya banyak mereka menyukai hal yang info terkini atau yang menjadi trendsetter atau yang menjadi hal-hal yang menjadi viral, itu sebanyak 65,4%. Sedangkan portal yang paling banyak dikunjungi adalah portal Detik, Kompas, Tribun, dan okjohn.com. Selanjutnya, jika kita melihat dari karakteristik pemilih muda, milenial, dan GZ ini, kita lihat dari kelompok-kelompok Gen Z, milenial dan Gen Z ya, anak muda sekarang, kita lihat ada 4 karakteristik ya. Di antaranya adalah kelompok yang hopefulness, adalah mereka yang berada di kelompok yang ragu-ragu gitu, sehingga kemudian melahirkan swing voter gitu kan ya, karena kelompok-kelompok ini ada kelompok yang masih disebut kelompok galau ini ya, kelompok pemuda galau gitu ya. Sehingga melahirkan ini kecenderungannya untuk menjadi swing voter, di mana kelompok ini masih ragu, belum bisa menentukan pilihan-pilihannya. Kadang juga mereka suka berpindah-pindah pada pemilihan, jadi masih mudah dipengaruhi. Sedangkan yang kedua ada kelompok open-minded. Mereka ini ada kelompok yang melek politik, yang rasional, partisipasi, dan kritis. Biasanya kelompok-kelompok ini ada kelompok yang senang gitu ya terhadap dunia-dunia politik, yang ikut bergabung dalam aktivitas-aktivitas politik, organisasian di kampusnya, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka open-minded. Yang selanjutnya ada kelompok yang modest. Modest ini mereka ada kelompok atau golongan orang yang memilih berdasarkan peer atau kedekatan dengan orang lain. Misalnya teman dekatnya milih A, dia ikut milih A. Atau dia melihat kepemilihan itu berdasarkan mana yang terbanyak. Kalau orang satu kelasnya banyak memilih si A, dia ikut milih A. Kelompok modest ini juga tidak hanya terdapat di kelompok milenial, tapi juga pada, menurut saya, ini juga terdapat umumnya pada masyarakat awam ya, kelompok ibu-ibu rumah tangga juga rata-rata juga berada di kelompok modest ini. Mengapa saya ingin katakan demikian? Karena secara sosiologis, contohnya di masyarakat aja yang paling simpel misalnya ya, ketika ada misalnya pemberian sumbangan musola, masjid, atau anak yatim, biasanya ketika disodorkan kertas sumbangan itu, kita suka melihat di rata-rata siapa penyumbang yang paling banyak menyumbang di angka berapa. Jika yang penyumbangnya rata-rata menyumbang 10.000, maka kecenderungannya kita akan ikut-ikut memilih 10.000. Nah, ini yang kita sebut kita berada dalam kelompok modest ya. Atau secara sosiologis itu adalah sebuah kecenderungan sosial. Nah, pilihan ini juga mudah dipengaruhi oleh kelompok keluarganya. Kalau keluarganya memilih si A, jadi dia juga ikut pengaruh memilih si A. Jadi masih sangat mudah dipengaruhi kadang-kadang. Jadi beda-beda tipis dengan Buffaloes ya. Masih mudah juga dipengaruhi. Yang terakhir ada kelompok
apathetik atau kelompok orang-orang yang cuek. Kelompok masyarakat yang tidak peduli, skeptis, atau ignorance. Ya, mereka nggak peduli deh mau siapapun pemimpinnya, katanya begitu ya. Toh kita tetap begini-begini aja. Nah, ini kelompok-kelompok yang berada di kelompok sini. Ya, nah, biasanya begitu kan. Mungkin Anda semua, kita semua pernah dengar seperti itu. Ya, mau pemilihannya kayak apa, presidensi apa, kita tetap aja jadi kayak begini gitu. Atau tetap aja kita kerjanya begini-gini aja. Nah, ini kelompok ada yang di kelompok apa? Saya rasa itu gambaran sekilas saya mengenai apa namanya preferensi pengguna. Dari sini kita mungkin akan berlanjut ke diskusi dan membuka ruang diskusi. Siapa tahu kita akan menemukan gambaran-gambaran lain dari narasumber. Saya rasa demikian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dokter Tita Moralita Majia ini yang sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik, saya pikir bermanfaat. Dan juga ini meneropong preferensi, artinya adalah bahwa kecenderungan apa sebetulnya ya yang dimiliki oleh pemilih milenial, kecenderungannya, kemudian juga partisipasinya atau keterlibatannya pada pemilu nanti tahun 2024 akan seperti apa gitu. Tadi setidaknya kita mendapat pencerahan bahwa anak-anak muda itu lebih sukanya kepada lifestyle, kepada gaya begitu ya. Ya, lifestyle, kemudian juga WhatsApp juga paling teratas dalam media. Nah, langsung saja ini pemateri yang kedua sudah hadir di sini. Ada Bapak Edi Muhammad Abduh ya. Beliau ini saya baca CV-nya panjang sekali. Saya baca CV-nya nih luar biasa panjang ini ya. Tapi beliau ini merupakan dosen Universitas Bina Bangsa dan beliau pernah di Al-Hairiyah juga serta pernah menjadi KPU di Cilegon tentunya ya. Langsung saja kepada Bapak Edi Muhammad Abduh, Abduh untuk memaparkan materi. Dipersilahkan Pak, langsung Pak. Baik, terima kasih moderator Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walau quwwata billah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan amma ba'du. Yang kami muliakan senior kami Kang Haji Udin di PB Al-Hairiyah sekarang, dan memang orang Al-Hairiyah yang selalu aktif berkaitan Punten Ampura Kang Haji. Kemudian saya menghormati ketua atau direktur TSC Sultan Center, tak terasa udah 16 tahun. Bentar lagi di tahun depan harusnya jadi pemilih ya Sultan Center. Kalau jadi seorang ini ya bukan lembaga ya, tadinya usianya sudah remaja. Kemudian para narasumber dokter kita, kemudian Kang Ido, dan para peserta webinar. Kalau tidak salah 2 kalinya saya waktu tahun 2022 atau 2021 saya pernah jadi narasumber juga di diskusi publik Sultan Center tentang capres cawapres, apakah 3 periode atau tidak, pernah dibahas juga kaitan dengan partisipasi pemilih. Tentunya kalau meneropong ya karena memang sekitar berapa bulan lagi ya, 14 Februari ya, kalau kita tarik mundur sekitar 7 atau 8 bulan lagi ya. Dan ini menjadi sebuah ya event atau rutinitas karena pemilu kita 5 tahunan sudah ajak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, begitu juga Undang-Undang Pemilu. Dan saya akan meneruskan dari Dr. Dita yang membahas tentang apa itu generasi baik baby boomer ya, kemudian X, Y, dan Z, dan jelas berbeda ya, baik dari segi gizi ya kan, asupan makanan generasi kita ya, generasi Kang Eroy, saya gitu kan, Kang Haji Udin beda dengan yang sekarang gitu. Kita lihat aja tinggi badan aja berbeda.
kan. Terus apapun yang jadi asupan bagi otak kita juga berbeda ya. Disebutkan tadi bahwa memang betul, karena kalau di generasi sekarang ini keinginannya ingin serba instan, ingin cepat, kemudian kegemaran juga berbeda gitu. Musik dari ya tadi, dari fashion gitu ya, berbeda. Jelas semuanya punya peranan partisipasi politik karena kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban. Kalau dulu suruh ngapalin di B4 itu kan hak dan kewajiban warga negara itu di pasal 27 sampai 34 gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin diminta untuk menghafalkan tidak hanya pasal ya, baik itu Pancasila, sila Pancasila maupun Indonesia 45 juga berbeda dengan kita yang dulu dituntut untuk hafal ya. Karena memang sebenarnya Indonesia itu sebenarnya sangat baik ya dalam hafalan. Nah, saya meneruskan aja bahwa kita melihat partisipasi politik berbagai negara memang berbeda ya, negara berkembang dengan negara maju. Kemudian tadi saya meneruskan karakteristik dari generasi-generasi yang disebutkan oleh Dr. Tita, termasuk budaya politik. Nah, kalau ya ini kan, kalau bicara tadi karakteristiknya kan karena teknologi itu mungkin tidak lepas dari mereka, aktivitas mereka ya. Jadi keinginan orang kaum milenial itu, contohnya misalnya dia punya keinginan, ambisinya lebih dibanding kita, karena tapi mereka mencoba menerapkan work life balance ya, timbangan dalam bekerja, dalam aktivitas kehidupan keluarga, begitu juga dalam kesehariannya. Kemudian berbeda, hampir sama karena emang Z dengan Y. Kalau Z karakteristiknya lebih banyak memang di komunikasi dunia maya karena terbiasa dengan teknologi. Cuma memang ternyata generasi Z ini lebih terbuka, ya lebih toleran. Artinya contoh misalnya dalam sebuah keluarga ada yang berbeda-beda agamanya gitu dalam sebuah keluarga, dan itu lumrah bagi generasi sekarang. Yang menarik, nah ini yang membuat kalau kita mungkin berpikir privacy itu harus ya dirahasiakan gitu. Tapi kalau bagi generasi Z ini malah kadang ya diumbar lah gitu ya. Saya lihat tadi sebelum webinar ini melihat orang Gusmus gitu ya, oleh cucunya diminta selfie, agak miris juga agak takut juga Gusmus gitu. Tapi ya gimana, karena generasi Z sekarang begitu, inginnya tampil gitu ya, fashionnya dengan stylishnya ya seperti itu. Cuma memang lebih mandiri ya, ya ambisius dan prioritas finansial. Karena sekarang orang ingin kaya, nggak perlu kuliah, bisa jadi seperti itu, bisa jadi YouTuber gitu kan, ingin punya finansial yang banyak, bisa beli ini itu dan sebagainya, kan mengikuti perkembangan yang sekarang di revolusi industri 4.0 dan 4.5. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif budaya politik, memang kita harus memetakan ya. Kalau menurut Gabriel Almond itu ada 3, ada parokial, kaula, dan partisipan. Kalau parokial mungkin tempo-tempo dulu ya, masyarakat kita yang tradisional, yang dulu masih mungkin 3 partai. Malah zamannya, kan sebetulnya partai-partai sekarang itu kan, ya itu pecahan dari 3 partai besar. Ada partai P3, ada Golongan Karya, dan PDI. Nah ini karena dulu masyarakat tradisional ya gimana pimpinan partai gitu.
kata Kiai A semua gitu kan, kata Bu Un A gitu kan, kata apa kepala suku A ya A gitu kan. Nah, beda lagi dengan budaya politik kaula atau subjek. Ini sudah melek politik tapi masih pasif. Jadi bisa dipengaruhi kan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Nah, idealnya memang di yang ketiga budaya politik partisipan, bahwa tidak hanya sekedar apa, tidak hanya menyalurkan hak pilihnya, tapi juga dia punya pilihan pilih apa sesuai. Saya pernah survei ya setelah pasca di KPU 2013, 2014 kalau nggak salah 2014 ya, survei tentang apa partisipasi pemilih termasuk pemula, karena kelompok sasaran salah satunya adalah pemula. Itu yang terbesar adalah caleg, dia memilih caleg itu karena kedekatan, bisa karena kedekatan saudara gitu ya, teman, itu yang utama. Bukan jadi gini, dia datang ke TPS karena memang dia saudara, dia teman, sahabat gitu kan. Jadi secara prosedural demokrasi sudah bisa kita lihat, tapi secara substansi masih belum. Nah, mudah-mudahan dari politik kita ke arah partisipan yang memang sudah mulai tidak hanya pasif tapi juga aktif menyuarakan. Cuma memang kalau kita lihat gayanya demo gitu ya, demonya kita orang-orang tahun 98 atau yang mungkin yang sebelumnya gitu ya, berbeda dengan sekarang. Kadang-kadang kalau misalnya kan, kalau demo kita lihat bukan hanya bisa turunkan BBM, hanya itu. Ada aja nggak nyeleneh, misalnya pendamu lah, apalah kan gitu. Nah, sekarang memang begitu. Jadi selipan apa namanya? Ya tidak hanya bicara tentang apa tujuan akan menjadi apa namanya tema dari demo itu, tapi juga muatan-muatan pribadi juga muncul. Ya wajar lah generasi Z seperti itu. Kemudian lepas ya ini biar konsep-konsep semua bahwa memang jelas sebetulnya kalau partai politik itu berperan ya, kalau menurut Diajo kan 4 partai politik ya, komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Nah ini kalau fungsi partai politik jalankan, saya yakin kaderisasi di partai politik bagus ya. Karena partai itu kan tidak hanya partai kader, tapi juga tidak hanya partai massa yang jumlahnya banyak secara kuantiti, tapi juga kaderisasinya. Nah kita lihat, kita bisa mengatakan lah partai-partai politik yang menggunakan apa dengan jumlah massa yang besar, tapi juga ada juga partai politik yang kader-kader ya, partai kader yang memang dari kecil atau sejak dia usia-usia masih usia dini gitu ya dikenalkan. Tapi saya pesan bahwa pemilih pemula ini memang kalau caleg yang ingin dekat apa pemilih pemula atau milenial harus menjalankan komunikasi politik. Bagaimana dia meramu sebuah pesan gitu ya dari komunikator kepada komunikan ya dalam versi sekarang. Ya misalnya contohnya tadi kan seperti disebut kita itu kan penggunaan media sosial gitu ya. Ya kalau caleg itu tidak punya media sosial ya sudah nggak akan bisa menyampaikan ide gagasan gitu ya. Tapi kalau mereka yang dekat dengan mereka, saya lihat caleg-caleg muda sekarang banyak ya. Ini sebenarnya sudah menjadi apa namanya kemajuan juga ya, karena tadi disebutkan ada yang melek politik, ada juga anti. Semakin negara itu menjadi maju, pasti partisipasi pemilihnya akan berkurang, seperti di Jepang gitu ya, di apa namanya beberapa negara maju lain itu karena memang mereka sudah sejahtera. Kalau kita lihat di apa, kalau kita lihat teorinya Maslow kan, memang kita ini kan ada kebutuhan, ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan keamanan, ada kebutuhan penghargaan diri dan aktualisasi diri. Nah, kita masih berpikir pada tadi perut ya yang dasar. Tapi kalau itu sudah terpenuhi, itu akan ke level selanjutnya yang sosial, gitu ya, keamanan, sampai ke aktualisasi diri. Mereka punya keinginan ya, tidak hanya menjadi contoh misalnya aktualisasi diri, artis jadi aktor,
artis sudah terkenal tapi ternyata dia juga punya keinginan gitu ya. Keinginan untuk berpartisipasi dalam politik, melalui jadi caleg. Jadi itu saya kalau caleg sekarang masa kini untuk 2024 ini bisa manfaatkan fungsi komunikasi politik karena ini sangat penting di negara kita yang negara hukum. Dan kita bisa lihat bahwa kita kadang-kadang di masyarakat kita ya karena memang ada ketokohan itu sangat luar biasa yang mempengaruhi khususnya di Banten ya. Kalau tokohnya misalnya tokoh publiknya siapa gitu ya, udah manut gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memang udah budaya timurnya masih ada, walaupun kita negara hukum, negara yang memang boleh kita memilih gitu kan. Kemudian juga kita yang masyarakat terbuka gitu kan. Kita punya media massa yang bebas bertanggung jawab, begitu juga. Nah ini terkadang media massa yang sekarang kita tahu bahwa setiap partai politik pasti punya media massa sendiri. Setiap gitu kan, yang partai politik pasti punya lembaga survei. Nah kadang-kadang bingung, ini yang murni betul menyuarakan masyarakat yang mana. Kita tinggal memilah saja mana, karena memang dalam infrastruktur politik tidak hanya partai politik, tapi juga ada kelompok gerakan gitu ya, contoh ormas gitu ya. Ada kelompok penekan juga kepentingan, contoh ID, KADI, dan lawyer dan sebagainya. Nah seperti itu mungkin saya menambahkan dari Dokter Rita, mungkin lebih banyak pada nanti kita diskusi. Itu aja mungkin materi dari saya, lebih berkembang nanti di diskusi yang. Terima kasih. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, luar biasa. Terima kasih buat Pak Edi M. Abdul yang sudah memaparkan materinya. Tadi beliau sedikit bagaimana memberikan materi pencerahan. Tapi ya memang ini identik juga dengan psikologi sebetulnya ya. Bagaimana kejiwaan anak-anak muda sekarang. Ya memang berbeda tadi lahirnya antara Gen Z, Gen Y, kemudian pemilih milenial gitu. Nah langsung saja ini lanjut lagi untuk pemateri yang ketiga sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Ido Melano. Beliau ini merupakan salah satu Ketua DPD KNPI Kota Cilegon ya, Kota Cilegon. Beliau masih muda dan sekali lagi selamat ulang tahun nih KNPI. Dan beliau juga merupakan salah satu pekerja di BUMN ya, Pak Ido. BUMN apa BUMD? Swasta. Swasta ya, oke. Ini seorang ini. Oke, Pak Ido sudah hadir di depan layar kita semua, di ruangan Zoom kita semua. Langsung saja kepada Bapak Ido Melano dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur The Sultan Center yang juga mentor saya ini yang luar biasa dari segi pendidikan. Memang beliau ini panutan kita semua, Bapak Rozi, dan saya banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah beliau saya juga diundang ke sini oleh beliau untuk bisa diskusi terkait dengan preferensi dan partisipasi pemilih milenial 2024. Dan yang saya hormati para pemateri, pembicara, yaitu Dr. Tita, Bapak Edi ya? Ya, Bapak Edi Muhal, dan juga moderator yang saya hormati, Kang Asep, seorang aktivis muda yang juga sahabat saya. Semoga tetap terus mendengungkan kepemudaan di Provinsi Banten ini. Ya,
terkait dengan diskusi publik menopang preferensi partisipasi pemilih milenial. Di sini saya akan mencoba memaparkan dengan cara hal yang berbeda. Sebenarnya kita sudah mengetahui yang tadi Ibu Tita jelaskan bahwasannya pemilih milenial dan generasi Z ini sangat berbeda sekali dengan generasi pemilih-pemilih yang sebelumnya, yaitu generasi X. Nah, di sisi lain memang pemilih generasi milenial dan Z ini memang lebih dinamis. Dan di sini saya coba merepresentasikan bagaimana sih cara untuk mengattract para pemilih milenial, dan juga bagaimana para pemilih milenial itu sukanya yang seperti apa. Ya kan, tadi juga sempat sudah dijelaskan, tapi saya memiliki sudut pandang yang berbeda bagaimana kita cara menarik para pemilih milenial untuk memilih di pemilu 2024. Kalau tadi ada zona ragu-ragu, ada yang zonanya yang memang tidak mengerti terkait dengan politik. Nah, memang disitulah zona yang mana para pemilih muda itu belum begitu paham terkait dengan politik. Memang banyak sekali para pemuda, khususnya para milenial, memang nggak care, tapi mereka pengen milih. Nah, disitulah bagaimana para tokoh-tokoh publik yang sedang berpartisipasi dalam pemilihan 2024, bagaimana yang pertama harus aware, Pak. Yang kenapa kita atau para orang-orang yang ikut kontestasi dalam pemilihan itu harus mengajak para pemilih untuk aware, untuk sadar dulu nih. Nah, karena para pemilih milenial ini kadang-kadang memang nggak sadar, Pak, bahwa politik itu sangat penting bagi kehidupan kita nanti. Nah, bagaimana para milenial diajak untuk sadar dulu, aware terhadap politik. Lalu setelah aware, mereka appeal, tertarik terhadap politik, tertarik terhadap calon-calon politik yang ada, yang sedang kontestasi. Setelah dia tertarik, maka dia akan bertanya, ini untuk apa ya politik itu? Lalu siapa dia yang mencalonkan diri? Latar belakangnya seperti apa? Dia bertanya, asking. Setelah mereka mendapatkan jawaban dari supporternya, dari para pendukungnya, maka mereka yakin untuk memilih. Ya, ketika sudah yakin memilih, maka advocate terakhir adalah dia mampu juga mengajak para pemilih milenial untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan 2024 atau ikut dalam memilih di tahun 2024. Nah, yang saya ingin katakan bahwa pemilih milenial ini kebanyakan memang dari awal itu tidak aware terhadap politik. Bagaimana dia mau tertarik, aware saja? Tidak. Bagaimana dia mau bertanya? Dia tidak tertarik. Bagaimana dia mau memilih kalau dia tidak bertanya? Apa sih? Siapa sih calonnya? Nah, akhirnya para pemilih milenial ini nyoblosnya atau milihnya dinamis. Ya, mereka tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, ini yang harus dilakukan oleh oleh KPU, oleh badan-badan kebangsaan dan politik untuk memahami para milenial, memberikan arahan untuk para milenial untuk paham dan sadar terkait dengan dunia politik. Nah, kemarin di Cilegon juga itu saya sangat bangga bahwa Badan Kesbangpolnya itu membuat sebuah acara yang namanya Duta Politik. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengajak kaum milenial
kaum generasi Z untuk paham terkait dengan dunia politik. Ini yang jarang dilakukan oleh pemerintah atau KPU atau Bawaslu yang lainnya ikut dalam kegiatan-kegiatan bersama para milenial. Jangan sampai kegiatan-kegiatan itu hanya sebatas para kolonial, kegiatan yang diajak bukan pemudanya, bukan milenialnya, atau bukan pemilih pemulanya. Nah, ini yang harus digeser nih. Cara melihatnya, cara memandangnya adalah bagaimana lebih banyak untuk menyadarkan para pemilih milenial agar mereka tertarik. Itu sehingga nanti ujungnya adalah dia advocate ketika pemilih milenial sudah paham dan sudah yakin terhadap pilihannya, akhirnya dia masuk, kalau tadi di slide ya Ibu itu, akhirnya dia masuk ke zona yang berikutnya. Itu zona yang mengajak kaum milenial lain untuk ikut memilih. Nah, ini voter pad-nya yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan ataupun lembaga lainnya yang mau bekerja sama dengan kepemudaan. Oke, next. Ya, selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa para pemilih milenial dan generasi Z ini memang juga melihat bagaimana sosok pemilih, sosok yang akan dipilih, sosok yang akan dipilih. Kebanyakan mereka para milenial memang melihat physically, bagaimana dia melihat kegantengannya, ketampanannya. Nah, ini biasa yang dilakukan oleh para milenial, khususnya para kaum wanita ya. Ketika dia memilih yang ganteng, wah saya milih yang ganteng saja. Kadang-kadang ini juga berpengaruh, ya. Lalu personality-nya, bagaimana dia punya karakter, dia punya kedekatan, ya, karakter yang dimiliki oleh individu dari tokoh tersebut. Lalu ada juga yang memilih, para milenial juga memilih, saya lebih milih untuk yang punya intelektual tinggi, yang punya edukasi luar biasa, ya, edukasi tinggi. Dia sudah kuliah di luar negeri atau dia juga matang dalam cara berpikir. Ada juga yang seperti itu. Lalu ada juga yang morality, tadi disebutkan bagaimana dia terpengaruh ya terhadap kiainya dan sebagainya, kan begitu. Nah, ini yang juga yang biasa dipengaruhi oleh para milenial. Lalu yang terpenting adalah dalam milenial itu ada yang namanya emotionally. Bagaimana kedekatan antara tokoh yang akan maju sebagai kontestan dalam pemilu itu memiliki tingkat emosional yang baik di pemuda atau kaum milenial. Nah, ini yang harus diambil sebenarnya oleh para calon-calon dewan adalah bagaimana dia menggayat emosional para pemilih pemula atau para pemilih milenial untuk memilih dia. Lalu sociability-nya tadi disampaikan melalui Instagram, media sosial, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, ini sociability-nya bagaimana bukan hanya sebagai preferensi untuk media sosial ya, tapi juga bagaimana exposure-nya. Jadi bukan hanya menampilkan saja, tapi bagaimana exposure yang dilakukan oleh para calon untuk dekat secara sosial terhadap pemilih pemula. Nah, ini yang biasanya tidak dilakukan oleh para kandidat-kandidat. Mereka hanya menampilkan foto, hanya menampilkan
baliho saya siap untuk maju ke dalam kontestasi pemilihan calon dewan atau calon legislatif, tapi dia tidak memiliki teknik secara sosial untuk menggait para pemilih pemula. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para supporternya atau pendukungnya agar memahami, mengambil tingkat sociability-nya dan emotionality-nya. Akhirnya ketika dia sudah memahami dan masuk ke dalam relung hatinya masing-masing para pemuda dan milenial, saya yakin dia akan memilih kandidat atau calon. Next. Nah, selanjutnya adalah yaitu konten. Ya, slide-nya bisa dilanjutkan, Pak. Punten. Ya, yang selanjutnya adalah bagaimana konten, Pak. Jadi pemilih milenial ini saya rasa harus masuk ke dalam konten, Bu, Pak. Jadi bagaimana para pemilih milenial ini lebih senang kebanyakan yaitu entertain. Ya, entertain. Lalu edukasi, lalu convince-nya seperti apa, inspiring-nya seperti apa. Nah, kebanyakan para pemilih milenial ini, dan kita juga sebagai tokoh misalkan, yang mau maju sebagai kontestan, juga harus memahami nih. Memahami ini, kita mau maju ini, maju sebagai tokoh ini sebagai apa? Sebagai orang yang teredukasi, orang yang mampu mengentertain, atau inspiring, atau juga convince. Kalau kita ada melihat kondisi saat ini, Aldi Taher, ya, bagaimana dia mencalonkan diri untuk menggait para milenial dengan cara entertain. Dia membuat viral video, konten-konten yang bagus, komik strip, akhirnya juga akhirnya menggait para milenial untuk kayaknya butuh juga nih orang-orang yang kayak begini di dewan gitu kan, di DPR RI. Nah, akhirnya orang-orang juga tertarik dan juga ini berdampak kepada pemilih, kepada partainya. Nah, jadi entertain. Si tokoh ini mau apa gitu, mau jadi apa. Lalu edukasi. Dia juga ada konten yang memang bisa mengedukasi. Infografik, tutorial, dan sebagainya. Nah, ini juga kadang-kadang milenial juga milenial yang sukanya mungkin baca-baca edukasi dan sebagainya, infografik. Nah, ini yang harus dibuat oleh para tokoh-tokoh, oleh supporternya ya atau pendukungnya. Lalu juga ada convince, bagaimana membuat produk demo dan sebagainya, bagaimana menyampaikan kelebihan-kelebihan dari track record yang dimiliki oleh para kontestannya. Lalu inspiring, bagaimana konten-konten juga menginspirasi para pemuda. Nah, kadang-kadang juga sekarang ini lagi sering-sering nih para pemuda yang senang inspiring. Wah, dia sudah kaya, dia menjelaskan bagaimana dia mendapatkan kekayaannya, mendapatkan kesuksesannya. Nah, anak-anak milenial ini suka. Nah, suka dengan hal-hal yang inspiring. Nah, saya rasa konten-konten inilah yang disukai oleh para milenial dan para pendukung harusnya masuk atau terjun kepada 4 hal ini yang harus dilakukan. Bagaimana dia mampu mengentertain, bukan kalau hanya menginspirasi biasanya banyak ya. Tapi bagaimana mengentertain juga. Nah, ini yang beda dilakukan oleh yang lain. Dan anak milenial suka, atau apalagi yang generasi Z usia 17, 18, 19, 20, ini senang banget dengan konten-konten yang entertain dan lucu gitu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh para pendukungnya. Oke, next. Ya, Pak. Nah,
ini yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana menciptakan kesadaran dan juga bagaimana mengadvocate, ujungnya adalah mengadvocate. Nah, aware ini yang sering dilakukan sebenarnya oleh para kontestan. Dia memasang baliho sebanyak-banyaknya, lalu memasang di Instagram dan sebagainya, melalui iklan-iklan, adalah bagaimana fotonya dia tuh aware, dikenal, tapi belum tentu bagi milenial untuk bisa tertarik, saudara. Bagaimana milenial tertarik adalah dengan cara melalui mobile app. Yang tadi disampaikan bahwa milenial paling banyak suka dengan aplikasi atau dengan menggunakan handphone. Ketika dia tertarik menggunakan hal-hal yang sifatnya digital, maka dia akan tanya, ini siapa sih? Kok muncul terus ya di halaman saya, di halaman aplikasi saya, entah itu Facebook atau Instagram. Akhirnya dia mulai bertanya dan mencari tahu, ini siapa ya? Dia mulai ngomong, itu kayaknya inspiratif banget ya orangnya. Oh, ini orangnya lucu sekali ya. Ternyata dia calon anggota dewan. Nah, ini yang dilakukan oleh para milenial karena menggunakan aplikasi atau media sosial. Akhirnya dia believe to choose. Akhirnya dia act. Dia melakukan untuk, saya yakin nih, orang ini akan bisa membuat perubahan, ya kan? Nah, ini yang biasa dilakukan oleh milenial. Dia mencari tahu, dia asking dulu, akhirnya dia act untuk memilih. Setelah itu dia mulai udah yakin, dia mulai tell friends-nya, dia mulai ngomong ke teman-temannya, kayaknya tuh calon itu bagus ya, gitu. Dan akhirnya dia share, dia akhirnya ikut mendukung mendukung calon tersebut melalui Instagram dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan lah, harus dilakukan oleh para calon sebenarnya. Bagaimana step by step ini yang harus dilakukan oleh para calon agar untuk mendapatkan get voter ya, khususnya para milenial, agar mereka aware, appeal as an actress advocate. Nah, ini yang saya memandang bagaimana cara menarik suara ya, memandang bagaimana menarik suara para pemilih milenial, karena para pemilih milenial itu sangat, tadi sudah dijelaskan, sangat dinamis, sangat ragu-ragu dan sebagainya. Maka dari itu ini adalah cara untuk para pemilih milenial dan khususnya generasi Z yang awam terhadap dunia politik untuk memahami politik terlebih dahulu. Dan saya yakin tahun 2024 ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa dari segi digitalisasi, dan baik itu black campaign dan sebagainya akan ada di situ semua. Dan saya yakin pemilih milenial ketika teredukasi lewat seperti ini, ya kan, maka saya memahami bahwa milenial tidak akan termakan oleh black campaign yang dilakukan oleh para calon-calon yang mungkin dengan cara yang tidak baik. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan mulai berdiskusi untuk bareng-bareng dalam diskusi publik kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ido Melano selaku Ketua DPD KNP Kota Cilegon. Beliau tadi sudah menjelaskan bagaimana pertama ada aware ya, terbuka, kemudian feel, tertarik, asking, bertanya, kemudian act, jawaban, dan advocate, bagaimana mengajak dengan konten-konten yang menarik tentunya terhadap kaum milenial ataupun Gen Z dan masyarakat yang lain tentunya. Tadi sempat ada Kanda Haji Udin ini, Pak Haji Udin, tokoh Banten. Saya lebih suka kepada publik itu adalah untuk bersama membuatkan Banten.
Nanti Pak Haji kita akan bahas selanjutnya tentunya dengan apa pematerinya ya. Nah, langsung saja kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini yang ingin bertanya, langsung saja angkat tangan, nyalakan videonya. Oke. Ini sudah ada nih. Kita langsung saja. Bu Rizka Arianti MH dari Universitas Banten, kepada yang dipersilahkan. Silahkan Ibu untuk menyalakan videonya dan suaranya. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas, videonya tidak bisa on cam ya. Ya. Siap, siap. Nah, terima kasih atas waktunya. Bagi salam hormat buat pemateri. Perkenalkan, saya Rizka Arianti, itu Mas ya, dari Univ Banten. Saya dosen Fakultas Hukum dari Universitas Banten Serang ya. Kebetulan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ido tadi ya, sebagai Ketua DPD KNPI Kota Cilegon, karena kebetulan saya juga caleg dari salah satu partai di Kota Cilegon gitu ya, Mas Ido. Jadi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan saya ada yang suatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Ido tadi, karakter tadi tentang milenial yang kita harus dari awal ya, level awal aware, terus feel, act, dan seterusnya. Itu menurut saya idealnya seperti itu ya Mas Ido ya, mohon izin. Karena memang yang saya pahami, karena background saya hukum ya, jadi di daerah pemilihan saya itu milenial di Kota Cilegon itu ya, kebetulan saya di Jombang Purwakarta di Dapil 1, itu memang milenialnya antusias untuk berpolitik. Cuman gini Mas Ido, yang saya temui ya, temuan hukum yang saya alami, ketika memang milenial itu idealnya benar yang sudah disampaikan Mas Ido, cuman the fact-nya, fakta yang ada di lapangan adalah mereka itu sudah terkontaminasi ya dengan karakter politik yang ada selama ini, yang ketika bahasanya adalah bermain money politik seperti itu. Jadi ketika di act-nya dan di advocate-nya nanti di akhirnya ketika mereka memilih, mereka itu tetap pengaruh namanya dengan money politik gitu loh Mas. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika saya sebagai orang hukum sebenarnya ingin meng-cut semua itu ya tentang money politik itu, tentang pelanggaran hukum pemilu. Apakah itu efektif ketika saya bisa merubah culture itu di daerah pemilihan saya, buat Mas Ido, atau memang kita harus istilahnya mengikuti culture-culture yang lama seperti itu. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Rizka Arianti yang sudah memberikan pertanyaannya. Menarik, saya pikir pertanyaan dari Bu Rizka tadi, bagaimana ini masyarakat milenial atau kaum milenial ini terkontaminasi oleh politik uang, begitu ya, yang pada akhir-akhirnya ujung-ujungnya uang, UD begitu. Nah, ini bagaimana cara sesungguhnya memotong gitu, meng-cut tadi politik transaksional atau politik uang tadi ya. Pertanyaan Ibu Rizka Arianti ini ditujukan kepada Bapak Ido Milan langsung, karena beliau ini salah satu caleg langsung dari PKS begitu ya. Langsung saja kepada Bapak Ido Milano, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rizka Arianti. Ya, terima kasih Bu Rizka. Kalau saya melihat begini, memang ada sebagian yang memang terkontaminasi secara fakta di lapangan adalah terhadap uangnya. Tapi milenial saat ini memang mereka juga ada hal yang berbeda. Mereka sebenarnya sudah paham. Sebenarnya mereka sudah paham terkait dengan masalah money politik. Nah, yang terjadi adalah terkadang kondisinya di lapangan adalah mereka mendekatkan
ya, mendekatkan diri. Tadi saya bilang ada 2 cara. Yang paling manjur adalah terkait dengan emosional dan sociability-nya. Nah, masyarakat Kota Cilegon atau di yang lain itu biasanya mereka cenderung melakukan mendekatkan secara emosional dengan uang. Tapi tidak semuanya seperti itu. Itu preferensi saya. Mereka sudah paham bagaimana di ujungnya biasanya mainnya kan politik uang itu di ujungnya ya, pada H-1-nya gitu kan. Nah, mereka akan ambil uangnya saja gitu tuh, tapi tidak memilihnya. Kadang ada yang seperti itu. Tapi yang harus dilakukan adalah bagi orang-orang yang orang-orang yang tidak mau atau ingin merubah money politik tadi, yang pertama adalah melakukan pendekatan secara emosional, Bu. Ya, mohon maaf bahwa menjadi calon legislatif itu bukan soal sebuah duit atau soal uang. Memang kenyataannya kebanyakan saat ini soal uang. Tapi saya yakin akan ada di mana titik jenuh itu akan hilang. Ya, orang akan melihat track record, orang akan melihat bagaimana keaktifan kita di masyarakat, bagaimana kedekatan emosional kita kepada masyarakat, lalu sociability-nya. Ini juga harus dimainkan, Bu. Ini saya seperti konsultan ini sepertinya, Kang Asep ya. Harusnya ini ya. Nah, jadi bagaimana milenial ini caranya berbeda, emosionalnya diambil, sociability-nya juga diambil. Nah, inilah yang dimainkan sebenarnya caranya agar pemilih milenial juga ya paham tadi, aware tadi, ya mungkin dia hanya mengambil uangnya, tapi dia tahu track record-nya. Kita memainkan emosionalnya, memainkan hatinya, memainkan sosial kesosialannya gitu, rasa sosialnya gitu loh. Nah, itu yang kita mainkan sebenarnya, Bu. Nah, ini yang menurut saya terkait dengan cara menghilangkan sebenarnya ada caranya, Bu. Saya juga salah satu orang yang pernah memenangkan juga orang lain dan menjadikan beberapa kandidat calon-calon yang saya sarankan akhirnya mereka jadi. Ada banyak cara sebenarnya. Walaupun tidak punya uang, saya rasa kalau kita punya track record bagus dan paham gitu, ya memang uang bukan segalanya. Kalau itu menurut saya. Oke, gitu Kang Asep dan Bu Rizka. Bagaimana kedekatan emosional dan sociability-nya yang diambil untuk para milenial. Oke, terima kasih kepada Pak Edo sudah menjawab tadi pertanyaan dari Bu Rizka Arianti. Beliau ini caleg dari PKS tampaknya. Ya, atau istilahnya modal sosial gitu ya. Ada modal sosial dan modal kapital gitu. Nah, jadi modal sosial ini memang penting dimiliki oleh para calon legislatif begitu ya. Selain modal kapital dan juga yang bagaimana tadi bicara memotong mengkatnya, memang nanti juga ada masa-masanya adalah masa kejenuhan atau kebosanan yang dimiliki oleh kaum milenial. Nah, ini langsung saja untuk pertanyaan kedua tadi di kolom chat ada ini tokoh Banten Bapak Kanda Haji Udin ya. Nampaknya ingin berbicara, ingin bertanya kepadanya, saya persilahkan Pak Haji Kanda, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati banggakan Bu Tita, Dr. Tita, Pak Edi, dan Adinda Edo. Dan saya berbangga buat MC. Saya mengapresiasi kegiatan ini, Pak, kegiatan yang sangat berkualitas. Mari kita bedah benalu apa yang menjadi menghantui dalam perpolitikan, sehingga partisipasi itu sangat menguat, tidak saja menjadi
hantu menggentayangi sejak katakanlah kurun waktunya Orde Baru, Orde Reformasi juga tidak bisa berubah ya. Lagi-lagi ketika bagaimana kita meraih kualitas personil sosok politis yang lebih berkualitas itu kan tentu harus ditopang oleh penyadaran terhadap masyarakat. Nah, ya saya banyak membersamai masyarakat di level akar rumput. Seringkali saya terjun di 8 kabupaten kota, mirip-mirip karakternya itu ya. Dalam konteks politik itu belum seperti zaman pasca kemerdekaan ya. Kalau dulu Banten punya sejarah memilih pemimpin itu yang punya ilmu, yang nilai perjuangannya teruji dan ilmunya teruji, sehingga pasca kemerdekaan itu Ki Khotib menjadi residen seorang ulama, Syamun menjadi bupati di Serang, yaitu Bagus Abdul Halim Bupati Pandeglang, Bukus Hasan Bupati Lebak, dan seterusnya. Jadi camat pun semua kiai yang intelektual ya, kemudian Wedana. Nah, sedangkan lurah itu jawara. Jadi kualitas kepemimpinan dulu memang ditopang oleh orang-orang yang berilmu. Pun pada DPR GR pun orang-orang pilihan. Dan kalau berbicara konteksnya adalah soal kesiapan dari pragmatisme, enggak terlalu. Nah, saya ingin mengembalikan sebetulnya bagaimana di Banten ini kembali memilih pemimpin yang betul-betul berkualitas. Memang saya sepakat tadi ada karisma dari sosok calon, selain memang kepemimpinan dulu paternalistik ya. Tapi hari ini kan dalam proses pemilihan itu nggak bisa dibohongi pengaruh Orde Baru, walaupun hari ini sebut saja reformasi, belum mampu melakukan langkah-langkah reformasi yang sesungguhnya. Malah semakin menjadi-jadi, sedang tidak baik-baik menurut saya, publik, terutama di Banten juga demikian. Ada kekuatan politik yang tidak menarik buat saya adalah bahwa memilih pemimpin itu dengan pragmatis tadi hanya orang-orang yang have money, ya, sehingga wajar ketika anak bupati, anak gubernur, dicalonkan karena punya sangu yang cukup bagus. Yang walaupun ya tidak semua anak pejabat, anak orang hebat itu kualitasnya bagus, tapi dipaksakan gitu. Sehingga ketika dihadirkan sosok pemimpin nanti kualitasnya dipertanyakan, maka produknya pun saya kurang yakin gitu. Dan tingkat kemajuan juga repot. Hanya akhirnya kemudian setelah jadi juga pragmatisme. Nah, ini saya ingin hadir hari ini 2024 itu sosok pemimpin yang berkualitas, bukan isitas gitu. Nah, saya punya tanggung jawab ya dengan tokoh-tokoh itu bagaimana setelah Banten jadi provinsi, maka tugas saya dengan teman-teman tidak berhenti sampai di sini. Memang kerjaan membenahi Banten di luar sistem itu sangat melelahkan gitu. Maka saya mencoba untuk bismillah maju dalam perhelatan politik ini untuk membenahi Banten. Saya bismillah nyalon di DPRD Provinsi Banten, bukan semata-mata karena punya kemampuan lebih, baik isi tas dan sebagainya, tetapi lebih pada tanggung jawab bagaimana membenahi Banten. Banten yang hari ini tidak sedang baik-baik. Sementara cerita masyarakat di akar rumput ingin perubahan yang lebih baik gitu. Oleh karena itu pilihan saya Partai Demokrat yang lebih tepat untuk masuk dalam sistem itu, dan saya sering menghadiri di beberapa acara-acara sidang paripurna baik provinsi, kabupaten, kota. Saya ingin melihat dari kecerdasan para dewan pasca reformasi ini belum kita dapatkan. Saya maju
karena punya tanggung jawab untuk membenahi Banten. Nah, apakah kemudian dari peta Ibu Tita tadi, saya apresiasi ya pemetaan terhadap kaum pemilih, pemetaan juga secara sosial oleh Kang Edi tadi ya, lalu Adinda Ido mempertegas realita di lapangan gitu. Nah, saya ingin gini, kalau mau mencerahkan kepada publik, yuk kita discuss dengan seluruh komponen. Kita punya 8 kabupaten kota dengan jumlah kurang lebih jumlah penduduk 12 jutaan, dan saya sih bisa memprediksi presentasi pragmatisme itu ujungnya mencapai 60%. Pragmatisme ya. Dan ini gampang-gampang susah kita untuk ditata diulang kembali. Nah, hanya dengan diskusi ini menyampaikan pesan-pesan di mass media era digital hari ini, saya kira ini juga akan mampu bisa mempengaruhi terhadap pola pandang, pola pemikiran. Mudah-mudahan lanjutkan diskusi-diskusi ini untuk mencerahkan kepada publik sehingga ada penyadaran, terutama di kalangan milenial. Saya kira itu yang terpenting buat saya ke depan. Yuk kita sama-sama, bukan persoalan partai, bukan persoalan person, tapi punya tanggung jawab bersama dalam membenahi Banten dan Indonesia pada umumnya. Paling tidak adalah pencerahan kepada masyarakat, sehingga produknya nanti adalah sosok pemimpin nasional yang berkualitas, presiden yang berkualitas, DPR RI, DPD RI, kemudian DPR Kabupaten Kota, dan DPRD Provinsi Banten. Tanpa adanya punya tanggung jawab bersama untuk bagaimana kita membongkar kembali apa sesungguhnya antara kualitas dan isitas. Kalau masyarakat masih berapa isitas, akan ada kemajuan. Saya kira itu yang, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mantap, Pak Rangga. Haji Udin. Ini Suara. ya, sudah memberikan pendapatnya tadi bahwa pemimpin dulu itu tidak lepas dari yang namanya nilai perjuangan dan juga ilmu tadi. Dua hal yang saya dapatkan, bahwa perjuangan dan ilmu sehingga menghasilkan kualitas kepemimpinan yang tentunya bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat, tentunya menjawab tantangan begitu ya. Bukan hanya sekedar isi tas, tapi lebih kepada kualitas kepemimpinan tentunya. Ini luar biasa Pak Judin. Ya, Anda ini. Silakan kepada Pak Edi, tentunya ini akan menanggapi Pak Edi tadi dari Ya, Pak Hajudin. saya bangga punya senior, punya orang tua Haji Udin maju untuk membesarkan Banten. Ya, mudah-mudahan niat baiknya itu barokah untuk tanah Banten, karena beliau adalah pejuang Banten. Bagaimana perjuangan memisahkan dari Jawa Barat ya, itu juga hal-hal lainnya di bidang lain. Saya menambahkan bahwa memang kita perlu tahu juga bahwa seorang politikus harus bisa memahami ilmu politik. Cara bahasa, cara ini kan politik itu ya strategi, siasat, polista ya. Tapi seorang politikus, seorang anggota dewan di level manapun, dia juga harus memahami ilmu politik. Bahwa ilmu politik itu dia harus memahami 5 konsep ilmu politik ya. Konsep negara, kemudian konsep kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi. Seorang politik belum tentu juga menjadi paham tentang ilmu politik. Tapi menurut saya harus. Kenapa? Saat menjadi dewan, jadi dia bukan lagi menjadi partainya, tapi wakil rakyat yang pasti akan direpotkan oleh respon atau tanggapan dari masyarakat. Itu. Kemudian di perspektif sosiologi, seorang caleg juga harus punya 4 faktor ya interaksi sosial itu. Ada imitasi, ada identifikasi, ada sugesti, dan ada simpati.
imitasi, orang kita ini kadang meniru, imitan meniru ya, barang imitasi barang tiruan, AW ya. Tapi kalau kita sebagai caleg, kita juga harus memberikan, nah itu tadi kata Kang Ido, air ya, kemudian motivator juga. Bisa yang sosok yang ditiru itu sosok yang katakanlah, karena orang meniru itu kan ada faktor, karena minat, ya, karena manfaat. Kalau dia minat, pasti dia tiru. Kalau kita nggak minat, walaupun ada anak-anak apa namanya pangker di chat, kalau kita nggak minat, ngapain kita tiru? Itu juga pan manfaat. Itu untuk imitan. Kemudian identifikasi. Kalau kita senang dengan tokoh tersebut, apapun kita pasti biografinya ini kita baca. Kita senang sama Bung Karno, kita senang sama Iwan Fals, cara bacanya, cara apa namanya berbicaranya, ya, negosiasi dan sebagainya. Itu lebih dalam dari hanya tidak hanya meniru. Yang ketiga sugesti, kayak kita minum obat gitu. Sugesti padahal obat warung bisa jadi lebih lebih paten dibanding obat dari dokter. Nah, terus bagaimana caleg itu mensugesti, ya, mempengaruhi, gitu ya. Karena pemimpin itu influence, pasti mempengaruhi orang lain. Dan terakhir adalah simpati. Simpati itu ketertarikan untuk kerjasama. Jadi empat faktor itu juga secara interaksi sosial itu bisa dibangun oleh seorang caleg. Itu aja mungkin kan tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi M. Abduh sudah Ya. menjelaskan tadi, menanggapi penjelasan dari Bang Hajudin selaku tokoh Banten ya. Ilmu politik kemudian juga mempengaruhi sangat penting. Tadi juga Bang Hajudin ini apa namanya memperhatikan tadi pemaparan dari Bu Dokter Tita Majia begitu. Bu Tita, Bu Dokter. Ya, Ya, dipersilakan untuk menanggapi Bu Dokter Tita tadi dari Bang Hajudin. iya. Kalau saya menanggapi Haji apa menanggapi dari pembicara sebelumnya ya. Kalau dari apa yang ditanggapi dari Pak Haji tentu sebagai generasi milenial, tanda kutip ya, saya tentu sangat mendukung apa yang terbaik bagi Banten. Kita semua sebagai warga Banten tentu ingin mencapai kemajuan Banten. Pas kurang lebih dari itu saya ingin juga menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Rizka tadi dan jawaban dari saudara Idus Milano bahwa kelompok muda juga saat sekarang ini lebih cenderung kepada cenderung menunjukkan sikap-sikap yang pragmatisme yang tidak bisa kita lepaskan ya. Anak muda sekarang, milenial sekarang itu tidak lepas dari sifat-sifat pragmatisme di mana kecenderungan mereka akan menyukai hal-hal yang menurut mereka lebih praktis, tidak di apa namanya, tidak ribet, yang hal yang instan, praktis dan sebagainya. Mungkin hal-hal yang juga tadi Ibu sebagai caleg mungkin harus memperhatikan sisi itu juga, sehingga jika ingin mengemas atau ingin menarik kelompok golongan muda ini untuk menjadi partisipan kita, tentu kita juga perlu memperhatikan aspek pragmatisme dan kecenderungan yang serba instan di kelompok muda ini yang juga yang memang tidak lepas dari sisi-sisi kelompok-kelompok milenial tersebut yang barangkali tadi agak sedikit luput untuk diamati. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter Tita Majia ya, Margarita Majia sudah menanggapi tadi apa namanya pembicaraan dari Bang Hajiudin. Ini masih ada satu pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Masih ada satu lagi terakhir. Karena kita ada 3 pertanyaan ini. Masih ada Bapak Ibu? Oke.
Oke, kalau tidak ada, saya persilahkan untuk ketiga para pemateri ini untuk closing statement ya, penutup pernyataan apa namanya, penutup, silahkan. Saya balik ya. Sekarang Pak Ido Melano dulu, silahkan closing statement untuk Pak Ido Melano dulu ya. Tadi sudah Bu Tita, sekarang dibalik Pak Ido Melano terlebih dahulu untuk closing statement. Waktunya 5 menit saja closing statement. Dipersilahkan Pak Ido. Ya, terima kasih Kang Asep. Buat saya, para pemilih milenial harus diangkat lewat tadi sociability-nya dan juga secara emosional. Selain itu, para pemilih milenial juga senang dengan hal-hal yang berbau entertain, ya, lalu berbau inspiring, terus juga edukasi ya, bagaimana juga mengedukasi, terus juga bagaimana convince, bagaimana meyakinkan para pemilih milenial untuk bisa memilih. Dan juga ditambah para pemilih milenial juga memang kondisinya ragu-ragu, belum paham banyak terkait politik, apalagi generasi Z, dia adalah pemilih pemula yang mungkin baru pertama kali memilih, maka yang harus dilakukan oleh kita, oleh lembaga juga adalah bagaimana menyadarkan mereka, setelah menyadarkan lalu menarik mereka agar tertarik terhadap politik dan pembangunan bangsa. Setelah itu mereka akan bertanya apa itu politik, siapa dia sebagai calon dewan dan sebagainya. Setelah itu dia juga akan memilih, merasa yakin dengan pilihannya setelah dia bertanya, lalu dia juga akan advokat, dia akan menyampaikan kepada teman-temannya, menyampaikan kepada relasinya untuk bisa ikut serta dalam pemilihan tahun 2024. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ido Melano yang sudah closing statement terakhir. Kemudian yang kedua, narasumber kedua, closing statement kepada Bapak Edi M. Abdul, dipersilahkan Pak Edi. Saya mau dari awal atau dari belakang sama aja kedua kan? Iya, kedua. Ya, ya, saya cuma ini aja, singkat aja. Politik adalah realitas kehidupan. Dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan, harus direncanakan karena politik adalah seni. Bagaimana melakukan persuasif meraih partisipasi pemilih dari masyarakat. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih kepada Pak Edi M. Abdul. Singkat, padat, jelas juga nih closingnya begitu. Selanjutnya terakhir kepada Ibu Tita Moralita Majia, dipersilahkan Bu Tita. Baik, bagi kita seperti kita ketahui bahwa pemilih muda, kita tidak bisa memungkiri bahwa pemilih muda itu memiliki peran strategis ya dalam proses demokrasi, dan suara kalian itu memiliki dampak besar bagi arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Jadi pemilu adalah momen bersejarah di mana kalian semua para anak muda memiliki kesempatan untuk berbicara dan menggambarkan harapan serta aspirasi kalian. Dalam pengambil keputusan, ingatlah bahwa setiap suara memiliki nilai dan sama pentingnya. Jangan meremehkan kekuatan suara kalian, karena ketika digabungkan dengan jutaan pemilih muda lainnya, maka perubahan nyata itu akan bisa terjadi. Jadi ingatlah bahwa hak suara kalian adalah hak istimewa yang perlu dijaga dan dihargai. Dalam pemilu, jangan hanya memilih berdasarkan popularitas atau klaim tanpa bukti, tapi cari informasi yang akurat dan objektif, teliti akan visi dan misi calon pemimpin, serta pertimbangkan bagaimana kebijakan yang akan diusulkan
akan mempengaruhi kehidupan kalian dan demikian. Terima kasih. Oke. Halo. Oke, terima kasih Bu Tita. Suara saya ada, Bapak Ibu? Siap. Masih, Halo? masih, Ada masih, masih. Ya, ada ya. Oke, terima kasih kepada Bu Tita, Merdeka Majia, closing statement yang terakhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sama. Ibu Tita Merdeka Majia selaku pembicara pertama atau narasumber, kemudian kedua Pak Edi Muhammad Abdu, kemudian juga yang ketiga ini Pak Ido Medano, serta juga ini kepada Bang Haji Udin, ya, Haji Udin Saparudin selaku tokoh Banten. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah setia hadir di ruangan Zoom dalam rangka diskusi publik meneropong preferensi dan partisipasi pemilih milenial pada tahun 2024. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur The Sultan Center Pusat Studi Kepemimpinan Publik PSKP yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya Muhammad Asep Rahmatullah, sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada acara pada malam hari ini. Tentunya kita ke depannya akan selalu mengadakan agenda kegiatan-kegiatan diskusi publik yang insya Allah kita akan terus berkelanjutan. Kita berkelanjutan nanti agenda-agenda dialog publik selanjutnya. Tadi Bang Haji Udin sudah berbicara bagaimana membangun Banten atau membantenkan begitu ya. Insya Allah nanti Pak Dirut mungkin nanti akan mengundang Bang Haji Udin selaku narasumber atau pembicara ya. Pak Dirut ya. Insya Allah. Siap. Oke ya. Insya Allah. Ya. Sekali lagi nih terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, meneropong preferensi dan partisipasi pemilih milenial pada tahun 2024. Dan sukses selalu untuk para caleg-caleg ini yang akan melaju ke gelanggang arena ya, begitu. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Bu, terima kasih Ya. Bu. Terima kasih Bang Bu. Yudin, terima kasih Bang. Ya, Sudah bergabung. terima kasih Kang Terima kasih, Dokter. Kang Haji. Ya, Terima kasih Kang terima Edi. kasih semuanya. Sama-sama, Kang Haji. Bu Tita. Ido, makasih Terima ya. kasih Bu Tita, Tita. Kang Ido, makasih semuanya. Pak Roji, saya ya. Insyaallah nanti kita akan diskusi lagi dengan tema yang lebih menarik. Itu ada Banten. ada Kang Didi Wandi tapi diem aja itu Kang Didi. Lagi sakit gigi. Biasa dia. Lagi Paling setelah itu Didi curhat ke saya. Kangen saya sama Kang Didi. Lagi ngewirit, Edo. Dinda Ido ternyata apa cerdas juga ini. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Izin pamit. Siap. Siap, Kang Edi. Kang Edi, nuhun. Selamat istirahat semuanya. Salam. Mangga. Kang Asep, nuhun ya. Sami-sami diagendakan Pak Dirut. Ini Pak Izin Bang Haji keluar, Udin ini. mohon. Siap. Ya, mangga. Nanti cari Siap. tema yang menarik buat Kang Haji Udin. Ya. Ya betul. Iya. Kang Didi, pamit Kang Didi. Mudah-mudahan bulan Agustus kita akan ada dua kegiatan lagi. Yang satu tentang refleksi Bung Hatta, dan kedua nanti kita bicara tentang itu caleg milenial. Kita bicara caleg milenial ya. Ya harusnya memang kalau mau dari calegnya diminta hadir. Ya, kita undang nanti caleg-caleg yang milenial. Ya, yang milenial. Mantap. Nah, nanti kita Siapa ini dia? Tiga generasi. Laksanakan. Siap. Ya. Cocok. Jadi temanya ini aja, terutama orang-orang yang ya seorang marketing ya,
marketing politik kan iya. bisa. Jadi ya pengusaha boleh yang jadi caleg kemudian. Ya, tadi yang penting 3 generasi. Ya. Ya, Aja iya, mungkin. iya, iya. Oke. Siapa? Nun kan? Siap, nuhun ya. Yuk, Semuanya. yuk, Saya Assalamualaikum. tutup nih lab semua. Oi. Siap, siap, siap abang, siap, non. Yuk.